Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami akan menjelaskan tentang konsep kafalah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Della Audia Saputri sebagai moderator dan sekaligus pemateri 3. Kemudian teman saya yang bernama Ica Pujiusti sebagai pemateri 2 dan Sarifa Aini Kembaren sebagai pemateri 1. Pengertian kafalah. Kafalah berarti akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak atau kafil kepada pihak lain atau makful anhu, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan atau makful lahu. Jadi, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung atau makful anhu ashil. Kafalah bisa juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Al-Quran. Firman Allah dalam Quran Surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-72, yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. B. Hadis. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, yang artinya, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. C. Ijma atau kesepakatan para ulama. Ulama dan kaum muslimin sepakat bahwa kafalah dibolehkan karena masyarakat membutuhkan akad semacam ini. Ada dua alasan kenapa kafalah diperbolehkan. Yang pertama, kafalah dapat membantu meringankan beban debitur. Contohnya, jika debitur tidak bisa membayar utangnya, maka jaminan tersebut bisa membayarnya melalui kesepakatan terlebih dahulu. Yang kedua, kafalah dapat membantu kreditur, karena dengan adanya jaminan kreditur, tidak lagi khawatir debitur tidak mampu membayar utangnya. Sesuai kaidah fikih, bermuamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi, kafalah bagian muamalah yang dibolehkan. Rukun kafalah. Rukun kafalah ada 5. Yang pertama sirat atau ijab kabul. Yang kedua makful bih atau objek tanggungan. Yang ketiga kafil atau penjamin. Yang keempat makful anhu atau tertanggung. Yang kelima makful alhu atau penerima hak tanggungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat kafalah. Yang pertama itu ijab qabul, yang artinya ungkapan ijab qabul harus mencerminkan adanya kesungguhan untuk menanggung sesuatu atau untuk menjamin sebuah kewajiban. Yang kedua itu objek tanggungan, artinya harus bersifat mengikat terhadap dari tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya syar'i, atau objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak yang tertanggung, seperti penanggung beban utang yang bersifat mengikat dari seseorang. Yang ketiga itu penjamin. Seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga harus orang yang balik dan berakal. Yang keempat yaitu tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang kelima itu penerima hak tanggungan. Makful lahu harus dikenal oleh kafil guna untuk meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Macam-macam kafalah. Yang pertama itu kafalah bin nafs, merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Contohnya itu dalam praktik perbankan, ada seseorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan
ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua itu kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan free tertentu. Yang ketiga itu kafalah bil taslim. Jenis kafalah ini biasanya itu dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jadi, jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan, dan jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit atau tabungan dari bank, dapat membebankan uang jasa kepada nasabah tertentu. Yang keempat itu kafalah al-munajazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi, sesuatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini. Dan yang kelima yaitu kafalah al-mu'allaqah. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah baik oleh industri perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi kafalah dalam perbankan syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang penjelasannya, sebagai lembaga keuangan menjamin pihak yang ditanggung dengan menyerahkan jaminan kepada tertanggung apabila di kemudian hari nasabah memiliki cedera atau ingkar janji. Kemudian nasabah memiliki kewajiban kepada pihak proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara pihak pelaksana kerja dan pihak pemberi kerja. Peran kafalah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan hubungan muamalah sesama umat muslim, pada khususnya untuk umat manusia, dan di dalamnya itu terkandung unsur tolong-menolong. Memberikan perjaminan merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Kafalah berfungsi untuk memperlancarkan transaksi atau kerjasama bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi atau maupun kerjasama yang bernilai besar dan mengandung resiko. Selain itu, peran kafalah itu untuk meningkatkan produktivitas perbankan dan produktivitas pengusaha. Menurut tim pengembangan perbankan syariah tahun 2001, kafalah mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana transaksi karena dapat menimbulkan dan memberi rasa aman dan konduktif bagi kelangsungan bisnis. Secara khusus, kafalah memiliki peran antara lain sebagai berikut. 1. Bagi pihak yang dijamin selaku nasabah bank, artinya bahwa dengan diberikannya kafalah oleh bank, maka nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pihak proyek menentukan syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki. Kedua, pihak terjamin atau pemilik proyek biasanya disebut juga dengan pihak ketiga, artinya bahwa nasabah yang tadi mengerjakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, karena kafalah merupakan pengambil alihan risiko oleh bank apabila nasabah ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya. Ketiga itu pihak yang menjamin hal ini adalah pihak bank, artinya bahwa dengan adanya kafalah yang diberikan oleh bank, maka pemilik bank akan memperoleh imbalan yang diperhitungkan dari nilai risiko yang ditanggung oleh bank. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya selaku moderator yang mewakili rekan kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.